Panitia khusus perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menuntaskan sejumlah masalah pengelolaan parkir. Satu di antaranya yang harus dilakukan yakni merevisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang perparkiran. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, saat rapat dengar pendapat umum bersama eksekutif terkait pengelolaan parkir di DKI Jakarta, Rabu 25 Juni 2025. Menurut Jupiter, revisi Perda untuk mempertegas sebuah aturan mengenai pengelolaan di sejumlah lokasi parkir, mengingat masih banyak fasilitas publik yang dimanfaatkan menjadi parkir kendaraan secara ilegal. Perubahan itu penekanannya di mana aja tuh? Yang pertama, perubahan Perda itu dalam regulasi yang mengatur tentang bagaimana parkir liar ini banyak dilakukan dengan pemungutan harga yang tidak sesuai tarif. Yang pertama misalnya tarif di Perda itu antara 3.000 sampai 5.000. Kemudian ada dari pihak parkir liar yang meminta katakanlah 10.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000. Termasuk juga seperti tarif valet. Valet itu 20.000 hingga 50.000. Namun pada kenyataannya tarif valet ini di setiap mall itu berbeda-beda. Ada 200.000, ada 250.000 hingga 300.000. Nah, oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang kuat sehingga tarif parkir ini harus sesuai dan harus sama. Jadi tidak boleh berbeda-beda. Kemudian juga terkaitan dengan parkir liar itu merupakan tindak pidana yang harus dimasukkan ke dalam Perda sehingga parkir liar ini yang melakukan memungut dengan harga yang semau-maunya itu juga artinya Satpol PP bisa melibatkan pihak kepolisian, pihak yang berwajib untuk melakukan penindakan terhadap penegakan Perda yang selama ini yang harus kita revisi sehingga mereka memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penegakan yang lebih komprehensif. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan hasil dari RDPU bersama pakar praktisi dan akademisi merupakan masukan dan saran konstruktif. Hal itu bertujuan agar dapat mengimplementasikan penataan secara utuh dalam pelaksanaan parkir di Jakarta. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana regulasi disiapkan, tetapi bagaimana regulasi itu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kota Jakarta saat ini. Kita pahami bahwa Jakarta sudah menetapkan parkir itu sebagai alat pengendalian lalu lintas, tidak lagi sebagai instrumen untuk pendapatan asli daerah. Nah, oleh sebab itu dalam data kami dari 440 ruas jalan yang ditetapkan boleh parkir, saat ini yang bisa dilaksanakan diimplementasikan parkir ruas jalan tadi atau listrik parking itu hanya sebanyak 244 ruas jalan saja. Artinya memang terus menurun karena kebutuhan pengaturan lalu lintas di ruas jalan Jakarta begitu sangat dinamis. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.